Kalau kok Ba'alawi itu adalah kabilah, tolong Kiai Imat ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja, masih kaca kadut ini jadi mu'alif kadal ini. Dalam video tersebut jelas sekali Buya Qurtubi mengkritik apa yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin. Beliau mengkritik begini, dalam kitab Kiai Haji Imaduddin ada tulisan bi anna nasaba Ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansab. Bi anna nasaba Ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansab. Ini kata Buya Qurtubi, tulisannya ini salah, sebab menurut beliau lafaz Ba'alawi itu maksudnya adalah sebuah qabilah, sehingga lafaz la yu'rafu itu seharusnya iyanya diganti taknif, la tu'rafu, jangan la yu'rafu. Beliau sampai menyuruh Kiai Imaduddin untuk ngaji lagi nahwunya, yaitu Alfiah Ibnu Malik. Tidak hanya itu teman-teman, beliau mengatakan ini mau jadi pengarang kadal katanya, pengarang kadal, mu'alif kadal. Ya Allah, seharusnya ya bahasa seperti itu dihindarilah. Bahasa itu tidak sopan. Kadal itu merupakan binatang dan itu tidak pantas, tidak layak diberikan kepada saudara kita seiman, seislam. Kita boleh berbeda, tetapi tetap kita harus menjaga tata krama. Kita boleh berbeda. Namun bagi kami pribadi, yang keliru itu adalah Buya Qurtubi. Beliau bagi kami kurang teliti, kurang jeli. Mungkin karena kadung emosi atau apa, Allahu a'lam ya. Yang jelas beliau ini keliru. Yang benar itu sudah tulisan Kiai Imaduddin, yaitu la yu'rafu, la yu'rafu, bukan la tu'rafu sebagaimana yang dikatakan oleh Buya Qurtubi. Mengapa begitu? Karena kita tahu ya, lafaz nasabah itu dibaca nasob karena posisinya, statusnya menjadi isimnya anak. Kita tahu dalam Alfiah Imam Ibnu Malik dijelaskan li inna anna laita lakina la al ka anak sumalika min amal ka inna zaidan alimun bi anni kufun walakin nabadahu dzudiyuni wa ra'iza tartiba ila fil ladzi kalaita fiha ahuna ghairal badi wa hamza inaftalisan di masdari masaddaha wa fi siwa dzakaksiri. Itu dalam Alfiah Imam Ibnu Malik. Kemudian mana khobarnya? Yang namanya inna atau anna punya khobar. Sebab mengapa isinya anna itu sebelum kemasukan inna ataupun sebelum kemasukan anna dan saudaranya adalah mubtada asalnya, sehingga mubtada itu pasti memiliki khobar. Dalam Alfiah Imam Ibnu Malik dijelaskan mubtadaun zaidun wa adhirun khobar in qulta zaidun adhirun mani tadhar wa awalun mubtadaun wa thani fa'ilun aw nafi asarin dhani wa qiswa kastifhamin nafi wa qad yajuzuna faizun ulur rasak wa thani mubtadan wa dhal wa khabar in fi siwal ifradi tikon istaqar wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza karafu khabarin bil mubtada wal khabaru juz'ul mutimul faida kallahu barun wal ayadi syahidah wa mufrada ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna alladhi siqat lah. Di sana jelas setelah mubtada pasti ada khabar, dan di sini lafaz la yu'rafu statusnya menjadi khabarnya annah, iku la yu'rafu. Ini sudah benar tulisannya. Kita tahu khobar ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar yang ghairu mufrad itu ada dua, ada khobar yang berupa jumlah, ada khobar yang shibhul jumlah. Khobar jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Itu kan ya. Sedangkan untuk khobar ghairu mufrad itu nanti ada wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna ladzi siqat lah. Kalau untuk khobar ghairu mufrad atau seperti lafaz la yu'rafu ini harus memiliki robit, yaitu lafaz atau domir nanti atau isim isyarah ataupun mengulang lafaz mubtada. Itu loh, itu robit namanya teman-teman, yang mana menyimpan domir yang kembali kepada mubtadanya. Di mana mubtadanya di sini? Lafaz apa mubtadanya? Lafaz nasab, bukan lari ke Ba'alawi. Ngerti ya? Ini lafaz la yu'rafu iku tidak diketahui opo nasabu Ba'alawi. Bukan lari opo Ba'alawi atau sopo Ba'alawi, enggak. Jadi sudah benar lafaz la yu'rafu ini sudah iya mudzakkar karena domirnya kembali kepada lafaz nasab. Sedangkan lafaz nasab itu mudzakkar, maka sudah benar sekali tulisan Kiai Imaduddin. Menurut kami Buya Qurtubi itu ya kurang teliti, kurang jeli, salah faham. Beliau mungkin mengira lafaz la yu'rafu ini domirnya kembali kepada Ba'alawi,
yang mana nanti maksudnya Ba'lawi sebuah qabilah, sehingga kata Buya Qurtubi harus diganti tak. Padahal lafaz la yu'rafu itu domirnya lari kepada lafaz nasab. Sebab kenapa? Sebab khobar itu kalau berupa khobar jumlah maka harus domirnya kembali kepada mubtada, dan mubtadanya di sini lafaz nasab, bukan lafaz Ba'lawi. Lafaz nasab mudzakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semua. Seorang santri, menurut info dari Sidogiri, menurut info ini bisa salah bisa tidak, tapi intinya santri lah, mengoreksi pengetahuan nahwu dari Kiai Qurtubi yang menyalahkan kedudukan daripada tulisan Kiai Imaduddin yang diartikan lain dan diganti dengan dari ya menjadi tak. Ini menurut santri tersebut, entah siapa itu namanya, Kiai Qurtubi gegabah dalam hal ini, terburu-buru karena mungkin emosi, sehingga memaknai tulisan Kiai Imaduddin itu diartikan salah. Karena kalau khobarnya itu bukan kepada Ba'lawi tapi kepada nasabnya. Nah, jadi sudah betul tulisan dari Kiai Imaduddin pakai huruf ya bukan tak. Ya, apa yang disampaikan itu, sehingga menurut santri ini Kiai Qurtubi yang harus belajar lagi, bukan Kiai Imaduddin yang dikatakan harus belajar lagi, dikadal-kadalkan ya. Itu kan kurang pas. Secara usia mungkin dia lebih senior daripada Kiai Imad, tentunya harus bisa membawa diri secara akhlak ya, sifatnya harus diperbaiki. Jangan sampai mengedepankan emosi-emosi yang artinya kejeglong sendiri. Justru yang masuk jurang, masuk lubang dirinya sendiri karena tidak bisa mengontrolnya itu. Sesuatu hal itu kalau emosi, nafsu dikedepankan, biasa akan merusak dirinya sendiri, bahkan merusak kelompoknya. Tesis ini muncul karena apa? Karena ada oknum yang membatalkan nasab seseorang, sehingga dari pihak yang dibatalkan nasabnya itu perlu mengkaji daripada nasab oknum tersebut sehingga mencuat seperti ini. Itu awal mulanya kenapa terjadi polemik nasab sampai saat ini, karena ada oknum itu, dan dia tidak akan minta maaf sampai dengan dia meninggal, karena itu rujukan dari organisasinya menurut dia. Wallahu alam, karena dari organisasinya juga tidak membantah, dia juga tidak minta maaf sampai dia meninggal pun tidak akan minta maaf. Tapi ada seseorang yang mengaku panitia tabayun kepada organisasinya, katanya itu sudah diedit oleh oknum tersebut. Lah kalau sudah diedit kenapa tidak ditegur? Berarti itu sudah pemalsuan, itu ranahnya ranah hukum. Harusnya seperti itu. Nah, terjadinya ini makalah menyebar ke masyarakat luas karena kurang kehati-hatian dari sekolah organisasi yang membiarkan oknum dari anggota kelompok itu memberikan statement yang memecah belah antar umat di Indonesia. Bahkan secara organisasi juga dia menyerang, secara personal menyerang, bahkan membatalkan duriah seseorang, dan itu notabene di bumi Nusantara itu sudah begitu mendarah daging. Ya tidak bisa dirungkatkan karena sudah mendarah daging, dan itulah kenapa polemik itu saat ini mencuat di permukaan. Justru untuk islah atau tabayun atau musyawarah
itu dari pihak pengurus organisasi itu bertemu dengan pihak penulis. Begitu, nanti selesai. Kalau tidak, ya akan mambrah-mambrah lagi, menyebar di masyarakat luas. Siapa yang rugi? Yang rugi ya bangsa ini. Siapa yang rugi? Yang rugi ya masing-masing yang punya organisasi, punya kepentingan. Karena masih dinilai, dikoreksi oleh masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.